Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue layak untuk kita diskusikan bareng-bareng teman-teman ya. Karena menurut gue secara pribadi sebenarnya topik ini sangat penting guys ya. Jadi buat yang udah tahu boleh di skip, tapi buat yang belum tahu dan masih awam tentang iPhone, kalian layak atau wajib nonton video ini sampai habis teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan mewanti-wanti kalian untuk hati-hati beli iPhone second X Inter karena lebih banyak resiko yang kalian dapatkan daripada keuntungannya teman-teman ya. Kalau kalian bilang ke gue, "Bang, tapi kan murah bang kalau iPhone second X Inter, gue bisa menikmati fitur-fitur iPhone atau kualitas dari iPhone tersendiri." Nah, sekarang gue jabarin ke kalian teman-teman ya. iPhone second X Inter sekarang itu ada berbagai tipe. Yang pertama, iPhone second X Inter yang itu IMEI-nya itu paling sekitar 3 bulan alias all provider teman-teman ya. Ini harganya paling murah. iPhone 11 yang 64GB itu harganya kalau nggak salah 4 jutaan aja kalian udah bisa dapetin teman-teman ya di storage 64GB. Nah, tapi kita nggak tahu nih seberapa lama sinyalnya itu bisa aktif. Kadang-kadang cuma 3 bulan, 2 bulan, atau bahkan ada yang sebulan doang itu udah keblokir teman-teman ya. Nah, ini tuh biasanya adalah iPhone yang diperuntukkan untuk turis-turis yang menggunakan IMEI turis, biasanya datang ke Indonesia. Jadi selama 3 bulan doang, habis itu udah nggak bisa lagi pakai sinyal teman-teman ya. Jadi sinyalnya tiba-tiba hilang guys. Jadi itu adalah iPhone second X Inter pertama yang beredar di pasaran. Yang kedua adalah iPhone second Inter itu bea cukai punya teman-teman ya. Itu klaimnya udah bayar bea cukai, jadi udah resmi bea cukai, nggak ada nunggak pajak lagi guys ya. Nah, tapi ternyata di kolom komentar gue banyak juga yang cerita ke gue, "Bang, gue beli kemarin iPhone second X Inter itu resmi bea cukai tapi juga itu kena blokir bang." Nah, itu gimana bang? Nah, ada pertanyaan ke gue kayak gitu guys. Jadi kalau nanya ke gue itu gimana ya, gue nggak bisa bilang apa-apa guys, karena even pun udah dicap iPhone second X Inter bea cukai, udah bayar pajak, tapi tetap aja keblokir. Jadi pertanyaannya itu bener-bener dibayar atau enggak sih pajak bea cukainya temen-temennya. Nah, ini yang nggak gue tahu, kecuali kalian beli sama orang atau individu yang kalian kenal yang memang dia udah melakukan proses untuk pembayaran bea cukai langsung temen-temennya. Mungkin dia nitip temannya dari luar negeri masuk, kemudian nitip iPhone-nya, kemudian dibayar bea cukainya secara resmi teman-temannya. Nah, ada juga yang share ke gua kalau misalkan, "Bang, gua udah cek bang, kalau untuk IMEI gua tuh di bea cukai itu udah kedaftar bang, udah kebayar, tapi tetap aja iPhone gua kena blokir." Nah, jadi hal-hal seperti ini teman-temannya yang harus gua share ke kalian. Kalau untuk zaman sekarang beli iPhone second X Inter tuh sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Kalau kalian nanya ke gua, "Bang, sampai sekarang untuk iPhone second X Internya tuh ada kena blokir nggak?" Gue bisa bilang dengan pasti 1000% untuk iPhone gue tuh belum ada yang namanya kena blokir guys ya. Kalau kalian nanya ke gue, "Bang, apa sih rahasianya?" Gue nggak tahu ya, mungkin iPhone gue tuh dapat pemutihan, mungkin hoki aja teman-temannya. Tapi yang pasti guys, sebelum gue beli iPhone second X Inter itu, gue tuh selalu minta untuk di restart langsung ya. Jadi yang pertama itu adalah hard reset, kemudian gue reset pabrik guys ya. Jadi gue pengen tahu dia bootingnya lancar nggak, kemudian setelah gue reset pabrik apakah sinyalnya hilang atau tidak teman-temannya. Ya paling itu sih yang bisa gue lakuin. Tapi kalau untuk zaman sekarang teman-temannya, mungkin cara ini udah nggak bisa berlaku lagi atau udah nggak guna lagi untuk menentukan iPhone kalian tuh masih bagus atau enggak untuk yang second X Inter teman-temannya. Rata-rata iPhone second X Inter sekarang itu part-part di dalamnya itu juga udah banyak bongkaran guys ya. Kenapa? Karena kalau dipikir ya, gue kan beli iPhone ini harganya tuh X Inter kan murah, daripada gue benerin resmi di reseller resmi Apple ya seperti iBox, gue minta benerin, atau di Mitraker yang harganya mahal nggak jauh beda dengan harga unitnya, mending gue perbaiki iPhone gue tuh di tempat-tempat biasa aja temen-temennya. Jadi di tempat perbaikan iPhone yang merek-merek swasta yang udah banyak beredar di Indonesia ya, karena kan iPhone-nya sendiri harganya itu udah nggak mahal, jadi ngapain gue perbaiki spare part-nya tuh harganya mahal gitu loh teman-temannya. Jadi untuk kualitas spare part-nya sendiri itu udah dipastikan harganya lebih murah daripada yang asli. Intinya part-part di dalamnya ini itu kan kita nggak tahu kualitasnya apakah sebagus yang aslinya teman-temannya. That's why teman-temannya, selain kalian harus bergumul dengan sinyalnya yang kadang-kadang nggak tahu ya kapan diblokir, kalian juga harus bergumul dengan part-part atau kondisi di dalam iPhone kalian tuh apakah masih bagus atau tidak guys ya. Jujur guys, kalau untuk sekarang iPhone 11 Pro gue ini masih aman-aman aja sih teman-temannya. Udah hampir 2 tahun, Mei nanti itu 2 tahun. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi jujur gue tetap ngerasa deg-degan guys ya, kalau misalkan tiba-tiba sinyalnya cuma 1 bar. Gue tuh kayak takut nih
iPhone gua kenapa ya sinyalnya cuma 1 bar, takutnya diblokir. Tetap ada rasa kayak gitu teman-teman. Jadi gue bisa bilang kenapa sangat-sangat berbahaya atau riskan bagi kalian untuk beli iPhone second X Inter, karena nggak ada jaminan teman-temannya iPhone kalian tuh bener-bener nggak keblokir sama sekali. Kalau misalkan kalian beli yang second bea cukai tiba-tiba diblokir, kalian harus ngomong apa? Paling minta ganti ke toko teman-temannya. Terus kalau misalkan udah diganti kemudian ada kejadian lagi iPhone kalian itu keblokir, mau sampai kapan diganti sama toko teman-temannya. Nah terus kalau kalian beli sama individu tiba-tiba dia keblokir, mau gimana pertanggungjawabannya? Padahal yang jual itu bilang, ah ini udah gue bayar bea cukainya, ini udah ada bukti-buktinya. Nah itu harus gimana? Nah jadi saran gue secara pribadi, daripada kalian pusing-pusing ya untuk mikirin untuk beli iPhone second X Inter sekarang, mending kalian sekarang nabung pelan-pelan, beli deh iPhone yang resmi teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama itu sinyalnya udah pasti aman. Yang kedua kalian dapat coveran garansi selama 1 tahun full teman-teman. Yang ketiga teman-teman, kalau misalkan kalian pengen jual lagi, harganya itu nggak kayak iPhone second X Inter yang udah rendah banget teman-teman. Nah jadi menurut gue secara pribadi, kalian tuh harus berhati-hati kalau untuk beli iPhone second X Inter sekarang, karena kita udah nggak tahu lagi teman-teman. Termasuk gue secara pribadi, gue nggak tahu lagi untuk iPhone second X Inter sekarang tuh apakah masih bagus atau tidak kualitasnya ya. Selain mikirin kualitas, gue juga harus mikirin yang namanya sinyal. Jadi daripada gue pusing dengan dua hal tersebut, mending gue nabung ya 500.000 sebulan. Selama 1 tahun tuh gue udah mulai bisa nih dapet iPhone 11 baru teman-teman, atau minimal gue udah mulai bisa nabung itu untuk beli iPhone resmi yang baru ya. Kalau misalkan kalian nggak mau beli iPhone 11 baru, kalian bisa beli iPhone 12 baru yang masih ada ya. Kemudian kalau misalkan kalian pengen nabung lebih banyak, kalian bisa dapetin iPhone 13 yang juga masih baru ada dijual di reseller resmi Apple teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 11 Pro gue ini itu gue beli di Tarafon dan Pasar, 64GB storage-nya, dan juga untuk waktu itu harganya 7,3 juta ya. Ini warnanya gold teman-teman ya. Sampai sekarang luar biasanya nggak ada masalah sama sekali dengan yang namanya sinyal aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Terus kalau kalian tanya dari sisi layarnya juga aman-aman aja. Ini turunnya lagi off, ini sekarang gua on kan turunnya. Nah kalian bisa lihat sendiri layarnya langsung menguning teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Tapi tetap aja teman-teman, gua harus bilang ke kalian, kalau bisa kalian beli yang resmi aja, biar kalian nggak pusing mikirin sinyal, biar kalian nggak pusing mikirin part-part yang ada di dalam iPhone kalian tuh apakah masih bagus atau tidak, karena kita nggak tahu ya kalau misalkan iPhone second itu kapan dia rusak secara tiba-tiba teman-teman. Nah mungkin itu sih teman-teman yang bisa gue share ke kalian, terutama ini untuk orang yang masih awam tentang iPhone. Jangan beli iPhone second X Inter kalau untuk sekarang. Kalau bisa nabung aja teman-temannya. Kalian bisa beli iPhone 11 atau iPhone SE 3 yang terbaru, itu resminya masih ada, bisa kalian beli dengan harga 6,7 juta atau 6,9 jutaan aja. Kalian bisa dapetin sebuah performa iPhone yang bagus dan juga resmi serta masih baru dan gers teman-temannya. Nah itu aja yang bisa gue share ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran lagi dan edukasi agar kalian membeli iPhone resmi teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Oh ya, di sini gue juga pengen ngenalin ke kalian sebuah lampu yang menurut gue secara pribadi bagus nih buat kalian yang suka bikin konten atau misalkan untuk keperluan sehari-hari ya, butuh lampu. Nah lampunya ini menurut gue secara pribadi bagus banget guys ya. Nah kalau untuk linknya gue cantumin di deskripsi teman-temannya. Oke, gitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.